FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik ya. Bersama saya tentunya sampai pukul 8 malam nanti ya. Nah, masih kita bahas juga mengenai fenomena suami hemat dan suami pelit nih. Jadi, kenapa sih tema ini akhirnya saya munculkan? Karena beberapa waktu lalu nih ya, ada tren yang muncul dan itu menjadi viral di salah satu platform media sosial ya. Tren Rp10.000 di tangan istri yang tepat katanya. Nah, dari tren ini ada anggapan suami pelit karena hanya memberi uang belanja harian sebesar 10.000. Nah, menurut psikolog klinis Justinus Joko Dwi Nugroho, sifat pelit suami ketika berumah tangga bisa diketahui sejak masa pendekatan atau berpacaran sebenarnya. Bisa ya. Nah, waktu pacaran sebenarnya kata Joko nih ya, sebenarnya adalah waktu ketika kita belajar untuk mengenal pasangan masing-masing. Nah, persoalannya iya kalau mereka jujur ya, persoalannya kan biasanya gitu ya. Nah, ketika pacaran, jangan hanya berkelut pada situasi yang selalu menyenangkan. Nah, itu dia. Tapi juga dalam situasi yang tidak menyenangkan juga perlu dilihat seperti apa, dibaca seperti apa gelagatnya, perilakunya, dan cara pandangnya. Nah, saat berhadapan dengan situasi yang kurang menyenangkan, terkadang seseorang bakal menunjukkan sifat aslinya. Ya, biasanya gitu sih. Marahan, terus pokoknya gitulah. Nah, di momen itulah kita sebenarnya bisa mengetahui apakah pasangan kita itu bakal menjadi suami yang pelit atau tidak saat berkeluarga kelak. Nggak tahu nih apakah itu dilakukan oleh Naila. Dan kita perlu melihat apakah dia itu hemat atau pelit ya, karena keduanya berbeda. Hemat itu saat dalam kondisi tertentu atau memiliki kebutuhan yang mendesak, dia masih mau mengeluarkan uang, masih bisa mengeluarkan uang. Tapi dia memang punya perhitungan tersendiri. Gitu ya. Jadi gitu. Misalkan ada kondisi-kondisi mendesak, ya dia bisa mengeluarkan, tapi itu tadi ada perhitungan tertentu. Artinya dilihat dulu apakah ini prioritas atau apakah ini penting atau enggak. Kalau enggak ya mungkin ada negosiasi dulu lah ya. Ya biarpun kadang-kala alot sih, tapi ya itu wajar. Sementara itu, laki-laki berwatak pelit itu cenderung tetap tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, serupiah pun, nggak perlu selembar ya, serupiah pun ketika dalam kondisi yang sudah sangat mendesak karena tidak ingin dia itu rugi. Ya ampun, masih hitung rugi untung rugi ya. Kayak jual beli aja. Kan padahal sudah berpasangan ya, sudah hidup bersama. Why? Kenapa masih ada hitungan untung dan rugi? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi, ciri-ciri pasangan pelit dan perhitungan. Ini sering yang pertama nih ya, sering mengatakan, yang itu mahal. Nah, cara ngeceknya gimana? Bisa tuh, misalkan ya, Anda ajak aja pacar Anda ke suatu tempat. Tetapi ketika ya katakanlah misalkan ke mall lah misalnya ya, terus kemudian ya ngecek aja misalkan minta dibeliin sesuatu gitu, beli barang gitu, atau mau makanan yang enak gitu ya. Tapi kemudian dia kalau dia bilang, yang itu mahal. Itu tanda-tanda tuh ya, tanda-tanda pelit katanya. Itu menurut Pak Joko ya. Hal tersebut bisa jadi tanda bahwa pacar Anda bisa menjadi suami yang pelit di kemudian hari. Nah, pasangan Anda sebenarnya punya uang, tapi ia selalu mengatakan bahwa sesuatu sangat mahal harganya. Ya kalau misalkan dia kemudian bisa mengalihkan ya istilahnya, oh aku ada alternatif lain. Nah itu mungkin lain perkara lagi nih ya. Nah terus kemudian cek lagi, dilihat lagi apakah dia adalah orang yang senang berbagi. Nah itu dia. Nah kita bisa memperhatikan pacar kita, pacar Anda.
Kalau aku sudah nggak pacaran ya. Nah, pacar Anda, pacar kamu, ketika mereka sedang bermain dengan teman-temannya, apakah dia ini tergolong orang yang suka berbagi? Misalnya nih, nongkrong di kafe. Nah, biasa kan traktiran gitu ya, tiba-tiba aja gitu kan. Nah, apakah dia yang dahulu membayari dahulu atau selalu menunggu nih untuk dibayarin? Nah, itu. Nah, dalam hal ini berbagi bukan hanya menraktir teman ya yang sedang ulang tahun, tetapi juga berbagi terkait apa yang dia miliki. Misalnya, ketika pasangan Anda membawa makanan enak dari tempat lain dan membiarkan teman-teman mencicipinya. Nah, perlu dicatat ya bahwa tidak semua tanda tadi ya sepenuhnya menandakan bahwa pasangan Anda bakal menjadi seorang suami yang pelit. Bisa saja mereka melakukan hal-hal itu karena suatu pertimbangan lain. Nah, makanya uh, perlu juga sih nanti pada saat berkeluarga itu ditanya deh. Ngobrol secara terbuka. Kadang-kala ya memang sih pelan ya, nggak harus langsung main tonjok aja, nggak bisa. Karena itu akan mengagetkan. Nah, sebelumnya nih kawan, belakangan ini memang sedang ramai ya tren Rp10.000 di tangan istri yang tepat di media sosial, yang bikin heboh juga. Tren yang biasanya berupa video ini menampilkan beberapa istri yang hanya diberi uang belanja Rp10.000 sehari-hari oleh suami. Banyak warganet menganggap bahwa suami yang memberikan uang 10.000 untuk istri itu pelit karena nominal yang diberikan itu sangat sedikit. Ya memang sih kalau dihitung-hitung dengan kebutuhan sehari-hari ya, nggak mungkin cukup lah 10.000 50 aja kadang-kadang nggak cukup, ya nggak sih? Iya, misalkan untuk uang saku anak nih misalnya ya, satu anak aja bisa jadi kalau kalau saya ini ya, yang SD itu sekarang udah 10.000 ke atas. Belum lagi itu uang sakunya 10.000, yang 1.000 untuk keperluan lain, katakanlah infak gitu ya, infak di kelasnya. Terus buat nabung 5.000, sudah deh. Ya katakanlah 17.000 lah. Nah, kalau yang gede sudah ngomong duitnya sudah katakanlah kebutuhannya uang sakunya udah 20.000. Ya sekalipun sudah ada MBG ya, tetap aja tuh anak-anak jajan. Aduh, gimana ya? Nggak tambah hemat malah tambah boros juga ya. Jadi banyak warganet menganggap bahwa para suami yang memberikan hanya 10.000 itu jadi pelit. Bahkan ada salah satu video yang memperlihatkan sang istri sedang hamil tapi ada bungkus rokok di meja makan. Nah, otomatis tuh warganet langsung bercuap-cuap. Sang suami mampu memberikan uang belanja lebih dari 10.000 mengingat ia masih bisa membeli sebungkus rokok. Tapi ada pula warganet yang mengkritik menggunakan kalimat di tangan istri yang tepat karena menyindir para istri yang uang belanjanya lebih dari 10.000. Padahal harga bahan pangan di setiap daerah itu berbeda-beda. Belum lagi kebutuhan makan setiap keluarga juga berbeda pula. Itu dia. Tapi memang ya, yang namanya konten, kita perlu menyikapinya dengan bijak. Makanya ada sih sebenarnya dengan konten yang jadi tren itu viral itu ya, konten Rp10.000 di tangan istri yang tepat itu ya. Bisa jadi kita memaknainya secara positif. Yang pertama misalnya dampak kreativitas dan keterampilan istri. Jadi dampak positif dari tren ini adalah sebagai simbol kreativitas dan keterampilan para istri dalam mengelola sumber daya yang minim dan hemat. Nah, mereka bisa memutar otak untuk menawar harga agar bahan pangan yang dibeli tidak melebihi nominal tersebut sekaligus menghasilkan menu makanan yang sehat untuk 3 kali makan dalam sehari bagi para istri yang masak. Yang enggak, 10.000 mana cukup. Ya enggak sih? Iyalah, karena satu kali makan saja misalnya ya, katakanlah misalkan nasi bungkus saja deh. Nah, kalau di sini 10.000 dapatnya apa ya? Nasi megono, gorengan, sudah.
Aduh berat ya berasa hidup ya. Oke, terus ada lagi, yang kedua adalah memberi hiburan. Ya, setiap keluarga memang punya selera humor. Bisa saja konten-konten yang muncul ke permukaan di media sosial dengan mengangkat tren Rp10.000 di tangan istri yang tepat, itu adalah bagian dari humor. Dan mereka bertujuan untuk menghibur audien agar ya terhibur aja di media sosial. Meskipun konten ini sangat mungkin untuk disalahartikan sebagai sesuatu yang serius oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal mereka dan bukan bagian dari audien mereka. Bahaya juga sih ya kalau kita membuat konten-konten sekalipun sebenarnya lucu-lucuan, hiburan, bisa jadi penangkapannya beda nih sama apa ya orang lain. Awalnya sebenarnya hanya katakanlah misalkan saya bikin konten gitu sekadar lucu-lucuan aja, tapi oleh orang, ini nih masalah nih gitu, atau bahkan mempengaruhi cara pikirnya, bahaya juga. Oh bisa jadi persoalan loh. Kadangkala ya, saya nggak tahu apakah Anda juga mengalami itu. Kadangkala saya sendiri katakanlah seperti itu ya, ketika menonton konten-konten itu bisa mempengaruhi cara pandang saya, cara pikir saya tentang segala sesuatu. Dan itu yang akhirnya membuat saya akhirnya kadangkala berhadapan dengan masalah dan itu apa ya, konten itulah, cara pikir saya tentang konten itulah yang membuat dasar saya mengambil keputusan dan itu bisa menjadi kekeliruan terbesar dalam hidup kita. Makanya kita perlu waspada terhadap dampak negatif tren 10.000 di tangan istri yang tepat. Kenapa? Karena yang pertama nih ya, dampak negatifnya adalah seakan-akan tren itu bisa menormalisasikan kemiskinan. Ya, ngomongin soal kemiskinan bukan soal kita punya atau nggak punya ya, tapi lebih pada sifat watak karakter. Nah, tren Rp10.000 di tangan istri yang tepat ini bisa menimbulkan dampak negatif pada orang-orang yang menontonnya seperti menormalisasikan kemiskinan. Jadi kadang ada ya orang-orang atau suami yang menganggap apa ya, kemiskinan itu sesuatu yang biasa. Misalnya itu ada pasangan suami istri dengan 10.000 saja bisa hidup, masa kamu nggak bisa sih gitu. Nah kalau sudah ngomong kayak gitu, wah, kesel nggak sih si istri? Banding-bandingin ya. Nah jangan ya. Nah kemudian suami pelit ke istri. Wah ini jadi pelajaran akhirnya ya. Jadi kata psikolog Joko ya, bahwa konten tersebut ada nih yang membuat suami yang memang memiliki karakter pelit termasuk para istri sendiri ya, pada istri sendiri ya, mereka bisa semakin menjadi-jadi ketika terpapar konten tersebut. Padahal mungkin dia atau suami ini bisa memberikan lebih, tapi dia pelit. Istri bisa hidup dengan 10.000 per hari, itu ada contohnya tuh gitu misalnya. Ini bisa menjadi senjata si suami untuk malas menaikkan alokasi belanja. Gitu ya. Padahal kebutuhan setiap hari itu selalu berubah-ubah, apalagi beda bulan. Beda lagi tuh. Harga kebutuhan bisa naik, jarang turunnya. Nah, itulah negeri kita. Selalu naik harganya, turunnya kapan ya? Nggak jelas. Padahal belum tentu nominal belanja Rp10.000 itu mencukupi kebutuhan seluruh keluarga. Terutama jika sudah memiliki anak yang mana mereka itu membutuhkan makanan bergizi seimbang agar tumbuh kembang mereka optimal. Tapi karena ada fenomena ini, suami bisa jadi menggunakannya untuk membenarkan atau ini adalah sebagai strategi pembenaran perilaku ya. Terus yang ketiga adalah nah ini. Dengan berdalih menggunakan istilah-istilah yang agak religius nih. Suami memaksa istri untuk tetap bersyukur. Ya bersyukur memang hal yang baik dan memang diajarkan dalam agama. Tapi beda cerita
jika suami memiliki watak menormalisasikan kemiskinan atau pelit. Nah, istri dipaksa bersyukur bahwa suami masih memberikan nafkah Rp10.000 per hari daripada tidak memberikan nafkah sama sekali. Wah, itu namanya bukan pilihan ya. Yang namanya pilihan itu harusnya bisa sama-sama menguntungkan, bukan kemudian kayak gini. Ini mah bukan pilihan, ini paksaan. Memaksa untuk bersyukur gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, suami bisa memberikan lebih, kata-kata, aku tuh hanya bisa memberikan sedikit, kamu tuh seharusnya terima, ya terima kasih dong karena saya masih bisa memberikan sama kamu kok. Nah, itu kata-kata yang kayak gitu tuh nggak tepat deh untuk diujarkan dan menunjukkan bahwa suami kurang berempati terhadap pasangan. Nah, bersyukur itu bukan begitu konteksnya, tetapi um, ya kita harus transparan terlebih dahulu bahwa oh ini loh yang saya peroleh. Nah, kira-kira bisa nggak itu dikelola. Kalau misalkan nggak bisa, oke deh. Ya aku akan cari tambahan lagi supaya bisa menutupi yang kekurangan-kekurangan itu tadi. Nah, itu baru namanya bersyukur karena wujud dari rasa syukur itu adalah usaha, bukan sekadar mengatakan terima kasih, alhamdulillah. Itu simbolik saja ya. Oh, oh. Oke, ada yang gabung. Terima kasih ya sudah bergabung Mas Jabar di Tangkil Tengah ya. Oke deh, nanti ya. Ini bisa dibaca sama Opik nanti kalau misalkan ini. Oke, itu dia beberapa hal yang berkenaan dengan dua sifat yang berbeda, suami hemat dan suami pelit. Anda yang mana? Oke, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan setelah ini ada kawan kita Opik yang akan melanjutkan perjalanan nanti ya jam 9 malam di RKB Malam. Saya harus pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.